Nah, sebagai solidaritas sesama pejuang, simpatisan yang sudah tercerahkan mengenai DNA klan Ba'alawi, yaitu berhaplogrup G, Yahudi Askenazi, dan berefek kepada Dr. Sugeng Sugiyarto yang sudah mendapatkan sanksi kurang lebih 1 tahun atau 12 bulan, penurunan pangkat, kemudian gaji yang dipotong 1 juta per bulan selama 12 bulan, Anda klik link di bawah ini sebagai solidaritas untuk berdonasi dari semua karya-karya Dr. Sugeng Sugiyarto mengenai DNA klan Ba'alawi haplogrup K. Selamat berdonasi. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Bagaimana nasib Dr. Sugeng Sugiyarto belakangan ini? Mungkin Anda tidak update terkait dengan pekerjaan beliau yang memang seorang PNS. Dan akhir-akhir ini beliau, Dr. Sugeng Sugiyarto, sebetulnya sudah memberikan warna lain dalam polemik nasab klan Ba'alawi dari sudut pandang DNA. Dan apakah Anda semua setuju kalau Dr. Sugeng Sugiyarto sudah membuat kegaduhan, sudah membuat keresahan, sudah membuat propaganda, sudah membuat perpecah belah umat Islam yang ada di Indonesia ini? Anda setuju? Coba Anda lihat video berikut ini. VT berikut ini juga seorang PNS. Dan ini justru yang membuat kegaduhan. Tapi kenapa Dr. Sugeng Sugiyarto, entah bagaimana nasibnya sekarang di pekerjaannya sebagai PNS, kenapa dicap seorang penggaduh, seorang pemecah belah umat Islam dengan perbandingan VT yang berikut ini? Anda lihat. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya. Tempatnya. Ibadah itu harus ada izin. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Dewati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi. Nah, yang teriak-teriak tadi, ibu-ibu yang teriak tadi, ini nanti dulu. Ini jangan Anda framing bahwa membela agama ini, membela agama itu. Bukan itu, ini bukan sedang membela siapa-siapa. Tapi fokusnya pada persoalan itu loh. Yang saya sebut di awal tadi adalah bagaimana nasibnya Dr. Sugeng Sugiyarto yang sama-sama juga seorang PNS. Tapi kenapa ketika membahas DNA klan Ba'alawi dicap sebagai seorang pemecah belah umat Islam, sebagai seorang yang meresahkan republik ini? Ini apakah karena sentimen pribadi saja seorang pimpinan di sebuah lembaga pemerintahan yang katanya lembaga penelitian? Tapi kenapa menyikapi seorang Dr. Sugeng Sugiyarto yang Anda tahulah kalau beliau membuat konten tidak pernah membawa lembaganya? Tapi kenapa Dr. Sugeng Sugiyarto udah diponis sekarang ini, diberikan sanksi kurang lebih 1 tahun? Nanti saya jelaskan. Tapi kalau kita bandingkan dengan video yang Anda lihat tadi, sekali lagi ini bukan soal membela agama ini, bukan. Kita fokus pada persoalannya, pada ucapan ibu ini.
yang akhirnya minta maaf. Dan diduga tidak disanksi apa-apa. Cukup minta maaf, clear masalahnya. Tapi Dr. Sugeng Sugiarto bagaimana sekarang nasibnya? Ini yang dibahas. Peraturan mengenai disiplin pegawai negeri sipil PNS diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 94 tahun 2021. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar disiplin antara lain. Nah, sekarang ini Dr. Sugeng Sugiarto secara resmi sudah mendapat hukuman disiplin. Yang pertama kita bahas mengenai hukuman disiplin ringan, teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Sudah dikirim surat juga dari pimpinan atau pucuk pimpinan tertinggi Dr. Sugeng Sugiarto. Kemudian hukuman disiplin sedang, pemotongan tunjangan atau tukin sebesar 25% selama 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Yang ketiga, hukuman disiplin berat, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sekarang ini posisi Dr. Sugeng Sugiarto sebagai PNS mendapat hukuman disiplin berat. Jadi penurunan jabatan ini berlaku selama 12 bulan ya, kemudian gajinya dipotong kurang lebih 1 juta. Ya, sekali lagi memang mengherankan. Orang membahas sesuatu yang itu sebagai pencerahan, sebagai sudut pandang yang lain, agar orang tercerahkan. Ini kenapa sekarang disanksi berat oleh petinggi? Ya, petinggi yang menandatangani juga petingginya. Emangnya tinggi di kursi apa? Tinggi maksudnya itu tinggi kutu gitu loh maksudnya. Ini yang saya juga bingung nih. Kenapa Republik Konoha ini seperti ini? PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat menempuh upaya administratif, yaitu 1. Keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Pelanggaran terhadap kode etik PNS juga dapat dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, atau sanksi disiplin. Anda klik link di bawah ini sebagai solidaritas untuk berdonasi dari semua karya-karya Dr. Sugeng Sugiarto mengenai DNA Klan Ba'alawi Haplogrup K. Selamat berdonasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.